Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita banyak nikmat. Yang nikmatnya itu nggak bisa dijabarkan dengan rumus aljabar dan nggak bisa kita hitung dengan rumus Pitagoras. Nikmat apa saja? Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa bertatap muka untuk melaksanakan sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Sholat serta salam kita tidak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membumi kita dan membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan kultum yang bertemakan 4 cara menjadikan ujian sebagai ladang amal soleh. Sebelum saya masuk poinnya, saya ingin mengingatkan, mungkin saya pertemuan sebelumnya pernah menyampaikan bahwa ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata Allah berikan untuk mengingatkan kita, untuk kita menegur kita. Mungkin di kehidupan kita pernah melakukan keburukan, kemaksiatan, sehingga Allah memberikan ujian dan cobaan untuk menegur kita agar kita insaf, agar kita tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita berpikiran seperti ini, kita melakukan keburukan atau kemaksiatan lalu kita berpikiran ada untungnya juga ya, saya pernah melakukan keburukan. Jadi saya tahu nih tanda-tanda anak saya, teman-teman saya, keluarga saya yang pengen melakukan keburukan atau kemaksiatan. Gak ada untungnya akhi, ukti, bapak, ibu, gak ada untungnya kita pernah melakukan keburukan. Yang harus kita syukuri itu bukan kita pernah melakukan keburukannya. Ya harus kita senantiasa syukuri itu kita pernah melakukan keburukan tapi Allah masih memberikan kita kesempatan. Nah, bagaimana kita masuk poinnya, bagaimana cara agar ujian dan cobaan yang Allah berikan itu kita jadikan amal soleh. Yang pertama itu kita jadikan ujian dan amal soleh itu kita lapang dada dan hati. Lapang dada atau hati ini kalau bahasa ustadz atau fikihnya itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu pasrah. Ikhlas itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita itu untuk senantiasa menjadikan kita hamba yang bersyukur atau menjadi yang kufur. Maka dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ya, Allah tuh berikan ujian dan cobaan kepada kita sedikit. Sedikit apa? Sedikit ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan kehilangan harta, ketakutan kehilangan keluarga, ketakutan kehilangan pasangan yang kita cintai dan sayangi, ya. Terus kelaparan, terus apalagi diberikan kekurangan apa? Kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Tapi kata Allah apa? Kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar atas ujian dan cobaan yang aku berikan. Apa orang bersabar yang senantiasa bersabar atas ujian itu? Orang yang senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah itu sesungguhnya kami hanya milik Allah dan kami hanya kembali kepadanya, gitu. Nah, kalau kita senantiasa lapang dada dan ikhlas apa yang Allah berikan kepada kita, maka disitulah titik keimanan kita sedang naik. Karena maka kita harus senantiasa mengupgrade keimanan kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita harus senantiasa memperbanyak ibadah agar kita senantiasa bisa melatih keikhlasan kita dan kesabaran kita. Nah, yang kedua, poin yang kedua itu adalah meminta kemudahan
atas segala urusan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kata Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Nah, kata Allah, ingatlah aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu lagi gak butuh. Maka kata Allah, aku akan mengingatmu ketika kamu lagi sedih, ketika kamu lagi sempit, ketika kamu lagi butuh. Jangan kita mengingat Allah ketika kita lagi butuh doang, sehingga nanti Allah datang kepada kita ketika di kebutuhan kita selanjutnya, di berikutnya. Kalau kita pengen ditolong sama Allah ketika lagi kita susah, maka kita harus senantiasa mengingat Allah. Ketika lagi senang, lagi gak ada masalah nih, kita harus senantiasa mengingat Allah. Bagaimana kita mengingat Allah dalam keadaan senang? Dengan bersyukur. Alhamdulillah nih, ada rezeki. Kita harus senantiasa membawa nama Allah. Allahnya tuh di-mention terus, di-tag terus, Allahnya tuh di-pin di paling atas. Biar Allahnya tuh gak ketumpuk-tumpuk sama masalah yang lain. Jadi kita harus senantiasa mengingat Allah. Gitu. Jadi kalau kita senantiasa meminta kemudahan kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Seperti dalam surat An-Insyirah, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sampai sama Allah tuh diulang 2 kali penekanannya. Masa ya kita nggak percaya kalau Allah tuh masih bisa memberikan kemudahan kita? Masa kita nggak percaya kalau Allah tuh bakalan ngasih kemudahan ke kita? Itu kalau misalkan kita masih ragu kalau Allah nggak ngasih kemudahan ke kita, itu harus dipertanyakan keimanan kita. Nah, terus yang ketiga poinnya apa? Yang ketiga itu senantiasa dalam kesulitan itu kita melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan dalam kesulitan kita. Allah aja kalau misalkan kita ngelakuin dosa, Allah masih manggil kita ya ibadi, wahai hambaku. Masa kita nggak mau ngelakuin kebaikan ketika kita lagi kesulitan? Kalau kita melakukan kebaikan ketika kita lagi kesusahan, Allah bakal ngangkat derajat kita, gitu kan? Allah sendiri yang bilang, Allah tuh nggak bakal ngecewain kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah yang bilang sendiri, Allah yang janji sendiri kalau Allah tuh deket. Allah tuh bakalan ngasih keajaiban ke kehidupan kita. Gak mungkin kita kecewa kalau kita melakukan kebaikan. Gak mungkin kita kecewa ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Gak mungkin. Karena Allah sendiri yang bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tuh deket. Kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah akan menambahkan kenikmatan ke kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Itu kan kalau kamu senantiasa bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat. Kalau kamu kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Itu kata Allah. Nah, terus poin yang keempat apa? Poin yang keempat itu adalah mencari sahabat yang baik. Memang sulit di zaman sekarang apalagi gitu kan. Ketika kita mencari sahabat yang baik tuh susah. Kan makanya kan kalau dalam Mahfuzat tuh ada khairul ashabi ma yadullu ala khairi. Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Nah, kalau kita belum bisa mencari sahabat yang baik, belum bisa mencari sahabat yang baik, maka senantiasa dari kita harus menjadi lilin. Lilin untuk apa? Lilin untuk teman-teman yang kurang baik. Walaupun diri kita belum baik gitu kan. Karena manusia itu al-insanu makhluk khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kenapa enggak gitu kita bantu orang. Kalau kita senantiasa bantu orang dalam kesusahan, maka Allah akan bantu kita dalam kesusahan. Nah, gitu. Terus kalau bagaimana kita pengen punya sahabat yang baik? Ya kita minta ke Allah. Tapi kalau misalkan Allah nggak ngabulin gimana? Allah pasti ngabulin. Kalau misalkan Allah nggak ngabulin, nggak mungkin, gitu kan? Kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Penuhilah panggilan Allah, berimanlah kepada Allah, niscaya aku akan beri petunjuk. Nah, kalau misalkan kita mau doa kita dikabulin, maka kita harus senantiasa dekat kepada Allah. Jangan sampai doa kita dikabulin, kita pengen cita-cita digapai, tapi kita kurang dekat sama Allah. Jangan sampai seperti itu. Makanya kata Allah, ketika misalkan Allah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab, labbaika ya Rabbi.
Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Rabbi. Nah, jadi ketika kita udah penuhi, kita buru-buru wudhu, kita buru-buru siap-siap untuk ke masjid, untuk apa? Untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran dan lain-lain, untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Maka kata Allah, labbaika ya abdi, wahai hambaku, ada apa? Gitu kan? Kenapa? Apakah kamu ada yang pengen dicurhatin? Kan Allah nggak pernah bosan dengar curhatan kita. Walaupun kebanyakan yang curhatan kita tuh itu lagi, tapi Allah nggak pernah bosan. Allah tetap manggil kita, ya abadi, ya ibadi. Allah tetap manggil kita, wahai hambaku, ada apa? Gitu. Nah, kalau Allah itu bakal datang ke kita, bagaimana kitanya? Semakin kita cepat datang kepada Allah, semakin cepat pula lah Allah datang kepada kita. Kalau kita semakin berleha-leha, menunda-nunda waktu, menyanyiakan waktu untuk datang kepada Allah, semakin lama pula lah Allah datang kepada kita. Nah, makanya di bulan suci Ramadan ini kita harus senantiasa melatih semua poin yang ini dengan dari lapang dada, terus senantiasa bersabar, ikhlas itu kan, menghadapi segala ujian dan cobaan. Dengan ini maka kita akan senantiasa hidup bahagia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.